Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Abdi Maulana. Untuk kali ini, saya akan berbagi ilmu tentang rumus atau function dari Microsoft Excel, yaitu untuk rumus sum, average, max, dan min. Nah, video ini adalah kelanjutan dari video kita sebelumnya, yang mana sebelum kita masuk ke dalam video ini, teman-teman tolong jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di share video ini agar video ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman dan teman yang lain, agar kita juga bisa saling bertukar ilmu atau berbagi ilmu untuk kedepannya. Nah, mari kita mulai. Di dalam sini saya sudah memberikan sebuah contoh tabel, sebuah contoh kasus yang mana ini adalah contoh dari rekapan penjualan toko Makmur Jaya, yang mana di sini ada urutan tabel nomornya, nomor urutan, tabel untuk nama barang, selanjutnya adalah tabel untuk bulan. Nah, kita buat saja ini adalah total penjualan tahun 2020 yang sudah berjalan. Nah, sebagai contoh, di Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember terdapat beberapa barang, tepatnya ada 15 barang yang dijual oleh toko Makmur Jaya. Pena, buku, pensil, dan lain sebagainya. Di sini tugas kita adalah untuk memberikan atau membuatkan total penjualannya berapa, ya, total penjualan untuk setiap barangnya berapa, ya, tepatnya 15 barang. Ada juga total dari seluruh penjualan ini ada berapa unit atau berapa pieces. Di sini rata-rata penjualan dari setiap tipenya dalam satu tahun berapa, banyak penjualan dari barang-barang yang ada di sini, paling banyak jualan ada berapa, dan paling sedikit penjualannya ada berapa pieces, ya. Kita mulai saja. Yang jelas, pertama kita akan menggunakan rumus sum. Seperti yang kita sudah bahas di video sebelumnya, setiap pengetikan rumus kita harus memulai dengan sama dengan, simbol sama dengan. Setelah simbol sama dengan, kita langsung tulis rumusnya atau functionnya seperti apa, atau formula seperti apa. Kebetulan kita tulis kita menggunakan sum, maka kita tekan sum dan dibuka dengan buka kurung. Fungsi dari buka kurung ini adalah di mana kita akan memilih angka-angka atau value atau sel yang ada di dalam tabel kita, yang mana kita ingin jumlahkan atau kita eksekusi dengan fungsi yang lain sebagai contoh. Nah, namun di sini ada beberapa cara untuk menggunakan rumus atau function. Nah, seperti di sini kita baca dulu, setiap rumus atau function memiliki panduan, ya, seperti di sini sum buka kurung number 1 titik koma number 2 dan selanjutnya. Nah, pemisah di antara setiap angka atau setiap value atau setiap nomor dipisah dengan kode titik koma. Beberapa laptop yang teman-teman gunakan bisa jadi menggunakan kode yang lain seperti koma saja. Kebetulan di laptop saya menggunakan titik koma. Nah, teman-teman harus perhatikan hal ini sebelum menggunakan rumus atau formula yang ada di Excel. Kalau pemisahnya itu adalah koma, maka ikutin koma. Kalau teman-teman menggunakan titik koma, maka tidak akan bisa dijalankan. Dia akan error. Oke? Dalam menggunakannya, kita bisa mengklik satu persatu, bisa juga dengan blok. Kita contohkan dulu dengan klik satu persatu. Nah, bedanya apa? Bedanya antara klik satu persatu seperti ini, kalau dipisahkan dengan titik koma, dan kita blok, terdapat beberapa perbedaan, ya. Perbedaannya adalah, pertama, untuk mengklik satu persatu seperti ini dari bulan Desember, titik koma, November. Nah, klik satu persatu. Nah, perbedaan adalah
kalau kita menggunakan klik satu persatu, maka rumus ini apabila kita tambah di setiap misal nih kita ada penambahan kolom di sisi sini, misalnya di sela-sela ini kita tambah kolom, maka rumusnya tidak akan tergoyah, rumusnya tidak akan tergantikan, tidak akan berubah. Nah, karena dia mengunci ke satu sel. Nah, jadi apabila kita membuat angka di sini, dia tidak akan berubah, masih 609. Nah, itu cara pertama adalah mengklik. Memang dia agak sedikit ribet, tapi fungsinya adalah untuk mengunci di setiap selnya. Cara kedua sama dengan zoom, buka kurung, di blok. Ya, di blok dari ujung ke ujung, nggak boleh dari tengah. Kenapa? Karena kalau kita blok dari tengah, contoh seperti ini, maka ada sel yang kosong seperti di sini atau di sini. Oleh sebab itu, kita harus memblok di mana dari ujung depan sampai ujung belakang atau dari belakang ke depan. Nah, baru enter. Nah, cara ini lebih cepat dan lebih gampang. Namun, apabila kita perlakukan seperti yang di sel pertama tadi, di kolom pertama, di kolom pena, apabila kita menambahkan satu tabel, ya, kita tambahkan satu tabel atau satu kolom, maka ketika kita masukkan nominalnya atau nomornya, maka akan berubah. Nah, seperti tadi aslinya adalah 559, apabila kita tambahkan contoh sel 50, maka 609. Kenapa? Karena seluruh sel yang diblok dia jumlahkan. Nah, itu adalah kekurangannya. Tapi bisa juga tergantung dari kebutuhan teman-teman. Namun apabila di contoh tabel seperti ini, saran saya lebih baik dan lebih gampang dan lebih mudah apabila kita menggunakannya dengan di blok saja. Oke. Nah, selanjutnya, apabila kondisinya seperti ini, seperti di contoh di tabel ini, di mana tabelnya untuk penjumlahan semua berderet ke bawah atau dalam satu barisan yang sama, maka kita bisa menggunakan rumus di total ini dengan cara mengcopy ke bawah atau menggerek ke bawah. Ya, ada dua cara. Pertama, perhatikan setelah kita klik di sel ini dengan rumus ini, perhatikan di sudut sebelah kanan bawah ini ada satu kotak. Kotak ini apabila kita arahkan kursor kita ke sana, maka dia akan membentuk bentuk tambah. Nah, bentuk tambah ini bisa kita tarik ke bawah dengan cara tekan pada mouse klik kiri dan di hold atau ditahan, lalu di drag atau ditarik ke bawah. Ya, seperti ini bentuknya, lalu lepas. Maka dia akan semudah itu dan secepat itu dia akan mengcopy. Ya, syaratnya adalah kita harus mengkopikan atau menggerekkan dengan kondisi yang sama, rumus yang sama, dan dia berurutan ke bawah, tidak boleh terpisah. Misal, tidak boleh kita mau mengkopikan di sini, tapi ada pemisah di sini, kita nggak bisa langsung gerekkan. Karena apa? Karena berbeda, dan dia juga merusak formatnya. Oke, kita ulangi lagi. Bisa jadi juga teman-teman copy saja, lalu dipastikan satu-satu dengan cara paste klik kanan, atau juga dengan menggunakan keyboard Ctrl V. Nah, atau untuk lebih cepat teman-teman bisa menggunakan copy lalu di drag seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya dengan ini kita sudah menemukan jumlah dari total penjualan setiap barangnya dalam 1 tahun 2020. Ya. Selanjutnya kita adalah ingin menjumlahkan total penjualan dari semua barang dalam 1 tahun. Nah, kita buat rumusnya di sini, di bagian total bagian bawah. Langsung buka kurung, lalu di blok ke atas, lalu enter. Maka total hasilnya adalah 969.633.
Nah, untuk selanjutnya adalah setelah rumus sum, kita akan menggunakan rumus average. Rumus average ini adalah rumus yang digunakan untuk melihat total rata-rata dari penjualan atau dari beberapa angka. Nah, kita ingin membuat rata-rata dari 9.633 ini. Ya, bisa jadi kita karena angkanya atau isinya ada 15 biji, 15 barang, bisa jadi kita menggunakannya atau menghitung rata-ratanya dengan cara manual, dengan cara 9.633 ini langsung dibagikan dengan 15 karena kita tahu angkanya 15. Maka rata-rata penjualan setiap tipe atau setiap barang dalam satu tahun 2020 adalah 642 pieces. Nah, tapi kondisinya dengan seperti ini agak sedikit ribet. Kita harus tahu dulu berapa banyak barangnya, lalu baru kita hitung manual. Agak sedikit ribet, tidak fleksibel. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara fleksibel dengan menggunakan formula average. Dengan average atau average, buka kurung, sama seperti tadi, kita pilih atau kita blok sel atau angka yang mau kita average-kan, lalu kita enter, maka dapatlah 642. Pertanyaannya, kenapa di sini tidak ada koma, sedangkan di sini ada? Nah, karena di sini saya sudah menerapkan di selnya tidak ada angka di belakang koma. Nah, bagaimana cara menimbulkan angka di belakang koma kalau dia angkanya desimal? Dengan cara seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan di bagian number, di sini ada yang icon ini. Nah, yang sebelah kiri itu untuk increase desimal atau menambahkan angka di sebelah koma. Di sini sebelahnya adalah decrease desimal atau mengurangi angka di belakang koma. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin menambahkan, maka tinggal kita tekan saja, maka akan keluar. Kita akan tekan icon decrease desimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke formula atau rumus dari max. Fungsi dari rumus max ini seperti video sebelumnya adalah untuk mencari nominal atau angka yang paling tinggi di antara sebuah kumpulan angka, sebuah kumpulan tabel atau sel. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah kita ingin mengetahui berapa angka atau nominal yang paling rendah di antara kumpulan angka. Nah, langsung saja kita ketik dengan rumus max sama dengan max buka kurung. Nah, pengetikannya bebas, bisa menggunakan dengan huruf besar, bisa menggunakan huruf kecil sama seperti yang lain. Lalu kita blok yang mana kita mau cari angka yang paling tingginya, lalu kita tekan enter, maka sudah dapat 824. Nah, 824 itu yang mana? Yaitu correction pen. Nah, jadi dari total penjualan 2020 dari toko Makmur Jaya, penjualan yang paling tinggi atau yang paling laris, bisa kita bilang seperti itu, adalah penjualan dari correction pen, yaitu sebanyak 824 pieces. Nah, bagaimana dengan penjualan yang paling sedikit? Ya, kita buat ini sama dengan min buka kurung, kita blok ke atas, tekan enter, maka dapatlah penjualan paling rendah adalah 416. Apa itu? Ya, seperti itu. Oke, demikian video kita kali ini. Nah, bagi teman-teman yang ada yang ingin ditanyakan seputar penjelasan saya pada kali ini, boleh di komen di bawah. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin pembahasan untuk video yang lainnya mengenai Microsoft Excel, boleh juga di komen di bawah agar kita bisa saling sama-sama untuk berbagi ilmu dan sama-sama untuk belajar. Ya, demikian. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.